alam. Ini permisi Pak. Untuk membuktikannya coba Bapak lihat. Itu di beton, di tanah, di semen saja mendidih begitu macam. Masukkan Pak ke dalam racun cyanida. Terus. Sudah cukup Pak. Terima kasih. Jangan berdiri. Kalau orang Jawa mengatakan kacang. Kalau buat kacang tinggal selopin Pak, campurin taluk. Tidak Pak. Racun cyanida mampu dinetralkannya. Racun yang sangat mematikan. Bah, ini bapak-bapak ini yang muda-muda. Ini bapak apa yang tidak enak di badan? Tambah he lagi. Bapak nomor yang 2 tahun itu Bang ya, kalau ada keluarga nangkenya Pak, makan sate sekarang 5 menit kalau Bapak ada sakit gigi. Dikarenakan orang sakit gigi sirkulasi darah saja itu tidak lancar. Ya kalau ada penyakit begitu tidak usah belanja dengan saya. Tes dicoba dirasakan. Bagaimana rasanya, bagaimana hasilnya yang dinamakan Korean ginseng ataupun ginseng Korea. Silakan saudara. Ya mari bapaknya. Jangan sumpan Pak, ini bapak-bapak ini yang muda-muda. Ini bapak apa yang tidak enak di badan? Ya bapak lah, ini bapak yang besar ini. Kayak dilihat dari postur tubuh itu kolesterolnya tinggi. Iya betul sekali Pak. Ya, kolesterol tinggi. Tapi kira-kira sedikit saya bertanya Pak. Sekali saya bertanya, tapi tolong jangan marah Pak ya. Kira-kira bapak punya hutang enggak? Tapi bukan hutang duit Pak ya, ini permisi. Paham-paham saja sudah. Ayah itu yang tadi malam Pak, umpama Pak ya. 3 kali goyang tumbang, 5 kali goyang basah, kan kita malu Pak. Umpama ini Pak, umpama Bapak carikan hintalu, saya kasih ginsengnya 2 soki, tapi hintalunya beli sendiri. Saya tidak ada hintalunya Pak. Setengah jam nanti Bapak pulang, dicoba, dibuktikan. Karena ginseng ini kan dibikin obat ini loh Pak, 40% ya, long term ferment 30%. Gatot kaca yang senang terbang, tahu Gatot kaca Pak yang di wayang-wayang kan senang terbang gitu Pak. Tapi bukan terbang di awang-awang, di atas aja. Bahannya ginseng juga 35%. Yang saya bawakan langsung akar ginsengnya. Kelebihan ginseng ya, setelah Bapak mencoba nanti sirkulasi darah lancar ya, dia mampu menghilangkan toksin, racun dalam tubuh. Dikarenakan seperti saya, Bapak kan setiap hari makannya racun. Pernah makan racun Pak? Belum Pak ya. Tapi sebenarnya kita setiap hari makannya racun. Makanan mana yang teman sekarang tidak mengandung pengawet? Benarkah Pak? Bahan kimia, itulah penyebab daripada sakit. Numpuk di mana itu darah, tapi nanti Bapak setelah minum itu 1 sloki paling tidak 5% Pak. Racun di darah dilontarkannya melalui keringat. Makanya setiap saya promosi, saya selalu membawa ini Pak. Ini yang kemarin masuk di TV. Gara-gara Jessica Iskandar bikin ulah di salah satu kafe, temennya Bernawati dikasih kopi Pak, dicampur cyanida, ingat Pak ya, yang di TV itu. Tapi kira-kira Bapak percaya nggak kalau ini racun Pak? Jangan gampang percaya kalau belum dibuktikan kan begitu. Buktinya apa? Seharusnya Bapak mengatakan begitu macam. Ini bisa buktikan Pak. Saya membuktikan tetap tidak saya minum Pak. Kalau ini saya minum, saya beda alam. Ini permisi Pak. Untuk membuktikannya coba Bapak lihat. Itu di beton, di tanah, di semen saja mendidih begitu macam. Dia meleleh begitu macam. Coba Bapak bayangkan kalau cairan tersebut cyanida masuk di lambung. Apa tidak rontok Bapak punya lambung? Makanya Mirnawati 5 menit mengeluarkan busa dari mulut. Dalam tempo 10 menit 7 detik nyawa dia melayang Pak, gara-gara racun tersebut. Tapi racun tersebut mampu Pak dinetrak oleh ginseng. Apa betul? Kita sedikit uji coba Pak ya. Tapi yang mempraktekkan jangan sayang ya. Kalau saya mempraktekkan nanti masnya di ujung mengatakan wah paling-paling rekayasa ya. Sudah dipersiapkan ya. Ada dusta namanya di antara kita. Daripada Bapak mengatakan begitu, saya boleh minta tolong kepada Bapak? Minta tolong Pak, jangan diminum. Kalau diminum nanti Bapak pindah alam, saya berurusan dengan hukum pada permisi. Untuk mempraktekkan saja, di sini kan ada 2 buah gelas. Saya ibaratkan tubuh saya, tubuh Bapak yang setiap hari mengkonsumsi bahan pengawet, yang setiap hari mengkonsumsi bahan kimia Pak. Tolong racun tersebut tuangkan ke 2 buah gelas. Kenapa saya minta tolong dengan Bapak?
biar tidak ada dusta di antara kita. Seperempat. Kalau saya melakukan nanti kan kecepatan tangan kan begitu Bang ya. Kalau begini kan fair jadinya Pak. Ini permisi. Ya terima kasih, alhamdulillah. Racun sianida yang kemarin menggemparkan televisi yang sangat itu mematikan mampu dinetralkan oleh ginseng. Makanya ginseng sampai-sampai diakui 222 negara Pak. Karena sangat cepat sekali dia membuat racun di tubuh. Sebelum ginseng kita uji coba, terlebih dahulu kita uji coba menggunakan air putih. Karena kita manusia itu kan butuh air putih Mas. Butuh air putih lagi. Tujuannya apa kita minum air putih 8 gelas per hari Pak? Air putih ini mampu membakar asam urat Pak, mampu membantu mengeluarkan racun di tubuh. Tapi bagaimana kalau ketemu dengan racun cyanida? Apakah mampu? Tes kita buktikan. Permisi, saya minta tolong dengan anak muda. Minta tolong yang muda ya. Minta tolong, itu air putih yang bermerek Aqua, masih tersegel, masih perawan, belum bau angin. Coba Bapak buka, coba Bapak minum. Dipastikan kalau itu air putih. Minum Pak, minum Iya, Pak. dipastikan kalau itu air putih. Jujur air putih, tidak bohong. Alhamdulillah kan begitu. Kan fair begini Pak, bujur air putih kan. Soalnya kalau tidak dicoba mengatakan begini, wah itu bukan air putih, itu sudah direkayasa kan begitu nih. Coba air putih tersebut tuangkan ke salah satu gelas, dipilih yang kanan ataupun yang kiri, terserah Anda, terserah sampean. Yang katanya air putih mampu membakar asam urat Pak. Sampai penuh. Terus stop, sudah cukup. Terima kasih saudaraku. Coba Anda perhatikan, apakah air putih mampu membakar asam urat? Apakah air putih mampu mengeluarkan racun di tubuh? Apakah air putih mampu menerangkan Bapak punya mata? Apakah air putih mampu melapangkan dada Anda yang bermasalah? Apakah air putih mampu, ya, permisi Pak, menghebatkan burung Bapak yang bermasalah? Coba Pak lihat. 1, 2, 3, 4, 5. Saya rasa air putih tidak mampu Pak. Dikarenakan setelah diriset oleh kedokteran, air putih mampu membakar asam urat dan mengeluarkan racun di tubuh. Hasilnya cuma 0,1% per hari. Makanya 8 gelas per hari Bapak minum, asam urat Bapak tetap, kolesterol tetap. Tapi bagaimana kalau ginseng? Minta tolong boleh Ge? Minta tolong Ge? Minta tolong ambilkan salah satu yang ada di meja saya. Iya, biar Bapak tidak mengatakan begini, yang diambil begini sudah dipersiapkan dari rumah. Kan begitu kan tidak boleh begitu Pak, dipermisi. Ini Bapaknya memilih. Bapak memilih ginseng umur yang baru 1 tahun. Ini yang paling muda ginsengnya ini Pak. Tapi apakah mampu ginseng umur yang paling muda tersebut, yang 1 tahun dia punya umur, mampu membakar asam urat dan mengeluarkan racun? Minta tolong sekali lagi Pak. Tolong Bapak buka, Bapak tuangkan ke dalam racun cyanida. Di sini tidak ada campur tangan saya, betul Pak? Ya, yang melaksanakan ini Bapak, penonton semua di sini yang melakukan. Kalau saya melakukan, Bapak makin tidak heran. Coba masukkan Pak ke dalam racun cyanida. Terus, sudah cukup Pak. Terima kasih. Jangan banyak-banyak sayang Pak. Coba Bapak perhatikan. Apakah mampu? Ya, sampai ginseng diakui 222 negara. 2, 3, 4, 5, 6, pelan tapi pasti. Sedikit demi sedikit dia menggerogoti Anda punya penyakit. Sedikit demi sedikit membakar asam urat. Sedikit demi sedikit mengeluarkan racun di tubuh. Bangun. Jadi bening. Bangun. Hidup. Hidup. Berdiri. Kalau orang Jawa mengatakan kacang. Kalau buat kacang 3 slot Pak campurin taruh. Ayo Pak. Racun cyanida mampu dinetralkannya. Racun yang sangat mematikan mampu dinetralkannya Pak. Apalagi kalau cuma rematik. Kalau Bapak cuma rematik asam urat, tidak usah belanja dengan saya. Minta 1 sloki. Kecuali kalau Bapak dan jantung, ya, kayak kami ini sakit, panas bidang sakit. Ambil yang 1 tahun ataupun yang 2 tahun, terserah Bapak. Yang penting ini hari dicoba dulu, dirasakan dulu. Bagaimana rasanya, bagaimana hasilnya. 5 menit Bapak rasakan. Silakan Bapaknya sudah pegang gelas. Ya, jangan supan dengan mulut lah. 5 menit Bapak rasakan, Bapak racun. Racun cyanida yang kemarin menggemparkan televisi sampai disidangkan 7 tahun, ya, 6 bulan, karena kasusnya tidak bisa terpecahkan karena mereka sama-sama orang kaya Pak. Merawati dan Jessica itu kan keluarga berada semua. Ya, ini permisi, ini racunnya begini macam. Silakan Bapak konsumsi, silakan Bapak minum. Yang saya minta yang sudah puas tanpa minum obat. Kadang-kadang seperti Bapak pernah mengkonsumsi obat-obatan begini macam,
Kadang-kadang bapak ini sakit pinggang minum obat sembuh, tapi 2-3 hari tidak minum kumat lagi biasanya gitu. Minum lagi obat, tak minum kumat lagi. Jangan salahkan obat, semua obat bagus lah. Cuma kadang-kadang yang bapak minum cuma meredakan rasa sakit. Coba saya kasih solusi, biangnya obat, bahannya obat. Apalagi punya ginseng, satu aja bapak berbelanja untuk selawasan. Yang penting cobakan saja di rumah. Manis. Jangan sopan dengan saya. 5 menit. Apanya? 1 sloki atau 2 sloki? 2 saja. Kalau 2 carikan Intalu. Buat begini. Iya. Kira-kira abang saya kira-kira senang begini enggak nih? Jangan bilang tidak senang, kita laki-laki, benar nggak Pak? Iya. Kalau kita laki-laki tidak senang begini, cepat mati. Obat awet muda, laki-laki senang begini, betul gak? Iya. Kita berumah tangga, kerja pagi malam, upahnya apa coba? Dompet. Mari silakan. Ini maaf Pak ya, bukan saya bicara jorok, ini realita kehidupan. Yang sudah berumah tangga itu perlu Pak. Tapi jangan bilang begini, mas saya senang begitu. Tapi kenapa 3 kali goyang tumbang, 5 kali goyang basah? Malu nggak sampean? Direndahkan kita sama perempuan Pak. Minta kayak macan dikasih kayak ayam, kasihan sekali. Mari cobakan 1 sloki. Sebelah sini silahkan saja. Jangan sopan dengan ulun. Ya, tapi kan kalau dulu ginseng mahal, saudara. Anda punya uang, kalau tidak ada surat rekomendasi dari toko obat tertentu, belum tentu bisa mendapatkan ginseng. Dulu zamannya Harto, zamannya SBY, sekarang dipimpin oleh 2 tokoh besar, Bapak Jokowi dan Bapak Prabowo. Dibukanya pasar global, perdagangan bebas. Bukan mereka yang punya tambang saja yang bisa punya ginseng, bukan mereka saja yang punya kebun sawit lebih dari 20 hektar. Ya, nah sekarang rakyat biasa sudah bisa punya ginseng, karena uang 100.000 sudah dapat ginseng umur yang 1 tahun. Tapi untuk selamanya, setahun beganalan, umur yang 2 tahun 150, tambah tahun tambah beganalan, nanti sampai ganal Pak. Seperti ini Pak, ini berdaun Pak. Coba Pak lihat, daunnya sama ndak yang di kebun Bapak, yang dikatakan ginseng sayur. Daunnya kecil Pak, daunnya berbeda Pak, sama ndak dengan yang digambar itu. Ini loh Pak, Bapak kalau lihat daunnya kita balik begini, tuh Pak, daunnya sama dengan yang digambar. Tapi kalau airnya nih habis, airnya kurang semacam begini Pak, jangan ditambah mempergunakan air putih. Kalau ditambah air putih, besok saya kemari Bapak sarik dengan saya, Bapak marah dengan saya kena marah dengan Bapak. Namanya Bapak kecewa, saya jadi malu Pak. Saya tidak mau mengecewakan konsumen Pak. Jadi Bapak cari lagi minuman menurut keterangan di itu buku yang menulis Haji Muhammad Hembing Wijayakusuma Pak. Harus tidak menggunakan minuman bersoda, contoh Sprite, Fanta, Coca-Cola, Picola bebas. Pakai kerat dinding juga bisa Pak. Ya. Tapi biasanya kalau orang lambung minum Sprite kan sakit di perut. Itu kan yang bikin sakit perut kan sodanya tinggi. Tapi kalau sudah rendam ginseng, nggak ada sodanya lagi. Jadi aman bagi asam lambung semua. Tapi jangan yang usianya di bawah 17 tahun ke bawah. Kalau Bapak mengkonsumsi sama anaknya dikasih ginseng, belum berkeluarga bahaya Pak. Libido gampang naik, hormon meningkat. Kalau hormon meningkat, libido naik, yang voltasenya naik, nggak ada bininya kan kasihan Bang. Tapi ada permisi. Mari yang belum coba, yang belum merasakan, 5 menit Bapak rasakan. Silakan, jangan sopan dengan urut. 100.000 Tuhan untuk selamanya. Diminum, ditambah, diminum, ditambah. Asalkan ujung sampai ke pangkal ini terendam. Jadi begini Pak, begitu setengah, misalkan ini kan diganti botolnya yang ganal, misalkan diganti dengan botol sekian, ya ginsengnya